Showroom Indonesia? Showroom Indonesia? Showroom Indonesia? Kepada yang terkasih Bapak Bukori kami persilakan. Tepuk tangan dong. Mbak Elsa ada di luar. Kami ucapkan selamat datang sekali lagi kepada Bapak Bukori, Direktur Showroom Indonesia. Sudah tahu sih. Oke, acara selanjutnya sambutan dari Showroom Pusat oleh beliau Bapak Bukori. Waktu dan tempat kami persilahkan. Tangan, oke, kita sambut beliau Bapak Bukori. Oke, kita lihat dulu yang tadi ya. Showroom Indonesia. Oke, semangat lagi. Showroom Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar nggak? Terdengar? Halo? Iya. Ya begitu. Oke. Saya ulang lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama marilah kita selalu panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita semua masih bisa berkumpul dalam kondisi sehat walafiat ya. Tetap sehat ya. Salam juga kita aturkan berdoa bagi Rasul yang insya Allah selalu kita manfaatkan sahabatnya di yaumil akhir nanti. Allahumma alhamdulillah. Dan mohon maaf dari atas ini terbesar karena memang tadi di Wonosobo ada beberapa teman-teman Pemda yang memang pengen ketemu dan ngobrol sehingga agak telat. Tadi dari sana saya jam 9, di sini berarti 1 jam ya, luar biasa. Pokoknya lampu merah tertabrak aja terus. Ini teman-teman bagaimana harapan panjenengan bisa nanti terakomodir oleh di showroom. Oke, sebelumnya saya juga terima kasih sekali kepada teman-teman Jogja semuanya dan juga Cilacap. Berkat dukungan panjenengan itulah di showroom pada hari ini bisa lolos di hackathon. Oke, dari 5.300 peserta hackathon kita termasuk di 360 anggota yang lolos. Itu luar biasa. Itu berkat dukungan panjenengan semuanya. Apa semuanya? Oke. Kami tidak bisa apa-apa, kami tidak punya kemampuan apa-apa tanpa dukungan panjenengan. Namun demikian kami juga sekali lagi, terutama kawan-kawan di Jogja juga, beliau Bunda Iren, juga Mas Ahyar, perwakilan provinsi, dan juga teman-teman dari perwakilan kabupaten, beliau Bu Oma Teresia dari Purwokerto, Ibu Sugati dari Cilacap. Di tangan mereka lah aspirasi panjenengan nanti bisa terrealisir. Aplaus untuk beliau-beliau. Sekali lagi, showroom itu adalah hanya fasilitator. Fasilitator bagaimana cita-cita panjenengan itu bisa tercapai. Apa itu cita panjenengan? Apa yang bisa dikerjakan oleh showroom? Ada 3 pokok yang kami akan berikan pada panjenengan. Satu adalah showroom mobil, mengakomodir keinginan panjenengan untuk bisa menukarkan koinnya dengan unit mobil. Cocok nggak kira-kira? Saya juga mau. Gimana teman-teman Jogja? Yang kedua adalah showroom motor. Begitu juga. Apa yang ingin panjenengan kehendaki untuk bisa memiliki motor yang jenengan inginkan. Motor Harley pun bisa. Apalagi hanya cuma NMAX, Matic, lewat itu. Oke. Yang ketiga adalah elektronik. Elektronik langsung barangnya banyak. Dari mulai kulkas sampai kipas angin sampai semua barang yang berbau
elektro. Nah, cerdas mulai nih. Oke. Nah, namun demikian kita juga punya mitra. Jadi punya mitra. Satu Pisorum Travel. Nah, Pisorum Travel juga kawan kita yang memang mengakomodir keinginan panjenengan, terutama yang ingin haji dan umroh. Siapa yang mau ingin dan haji dan umroh? Oh, 100%. Ayo, coba dong umrohnya semuanya dong 100%. Gimana Jogja? Ayo, siapa yang ingin umroh dan haji? HP-nya putar ke sini. Nah, disinilah fasilitas akan diberikan bersama dengan Pisorum Travel. Yaitu nanti panjenengan poinnya bisa ditukarkan dengan fasilitas itu. Oke. Terus yang satu lagi adalah di properti. Siapa yang kepengen punya rumah lagi? Ayo, di travel, di properti, yaitu ingin mengakomodir panjenengan keinginannya, koin itu bisa bikin rumah, beli rumah yang lebih besar lagi atau yang mungkin jadi istana, silahkan. Nanti bisa dilakukan lewat fasilitas di travel. Dan kebetulan di properti, kebetulan tadi pagi saya sudah meeting dengan beliau direktur utamanya Bu Santa, yang insya Allah nanti bisa dilihat juga perwakilan di sini bisa kita ajukan salah satunya untuk jadi pengurus. Nah ini artinya apa? Bahwa mimpi panjenengan yang selama ini lakukan klik petir, insya Allah tidak akan lama lagi akan segera terwujud. Maka dari itu saya berharap dengan teman-teman Jogja dan Cilacap, jangan sekali-kali merasa rendah diri. Sekalipun kita ngajak orang terus dipikirin, sekalipun kita menginformasikan terus mereka malahan membuat kita mungkin malu. Jangan. Mulai detik ini tetap semangat. Berikan sebuah catatan. Satu hari saya harus bisa mengedukasi satu orang. Satu hari minimal satu orang. Kenapa? Kasihan mereka. Justru karena kasihannya panjenengan mengajak mereka satu hari minimal satu orang. Satu hari satu orang. Kenapa? Karena saat nanti Bitcoin itu diberlakukan di seluruh dunia, kasihan mereka. Kasihan. Kenapa? Penyusian harga akan dilakukan oleh dunia. Penyusian harga, bukan kenaikan harga. Penyusian harga. Contoh hari ini mungkin Aqua 5.000, tapi saat nanti Bitcoin diberlakukan bisa jadi 30.000 sampai 50.000. Kenapa? Karena satu harga, satu standar bahwa satu Bitcoin adalah 314, 159. Di Amerika pun sama, di Cina pun sama, di Asia, Indonesia pun sama. Itulah. Ini kawan-kawan. Jadi perlu dipahami, kawan-kawan juga di sana di Jogja, bahwa berikan kesempatan kepada mereka yang selama ini mungkin nyinyir, supaya kita rangkul dan menjadikan mitra kita, bahkan menjadikan pionir di bawah referral kita. Toh juga tidak berbayar kan? Iya kan? Siapa yang saat jenengan daftar itu bayar? Tidak ada. Tidak ada kan? Gratis kan? Gratis. Tuh, mari ajak mereka. Kenapa? Kita kasihan. Saat nanti open minded untuk menjadikan seorang pionir itu ada dua pilihan. Satu berbayar, satu gratis. Berbayar mendekati angka 50 juta. Kira-kira mau nggak? Mau. Yang sekarang gratis saja, kalau diajak cuma nyinyir, bagaimana berbayar? Iya kan? Nah, yang kedua adalah gratis atau free. Untuk dapat satu koin itu membutuhkan waktu 2 tahun 7 bulan. Bayangkan, jika masih menghendaki gratis 2 tahun 7 bulan. Dari mana itu angkanya? Bisa kita hitung. Cara hitungnya gampang. Jumlah drop koin di koin adalah 100 miliar. Berarti 100 nolnya itu. Belakang 12. Kita balik. 0,0-nya 12 kemudian 1 dikalikan 1 dibagi 1 tahun adalah 365 hari, maka ketemunya 2 tahun 7 bulan 7 minggu. Baru dapat 1 koin.
Panjenengan sekarang sudah dapat berapa koin? Yang terbanyak coba cung. Yang 3.000? 2.000, nah 3.000. Yang mungkin 50? Siapa yang 50? Oh, nggak ada kan? Iya kan? Nah itu, saya tanya, begitu banyaknya buat apa? Ayo saya tanya. Padahal beliau Mr. Nicholas yang menciptakan saja mengatakan bahwa jika pada saat ini Anda umur 40 tahun, Anda cukup memiliki 10 koin saja, bisa hidup bersama 7 turunan anak Anda. Terus dibuat seperti itu, saya tak buat apa itu? Saya sendirian di depan panjenengan cuma 62. Yuk, 62 saja itu cukup. Yang masuk hati itu cuma 62. Ayo bayangkan, emang dia tuh punya banyak? Enggak. Tapi karena kami ngerti bagaimana cara mengolah itu, bagaimana nantinya seperti apa, jadi duduk di panjenengan semua di depan itu. Iya enggak? Ya apalagi sampai ribuan. Ya ini. Iya kan? Oke, nanti gampang itu dibahas setelah nanti bagaimana cara memanfaatkan yang ribuan itu menjadi real ya. Oke. Selanjutnya kami sampaikan bahwa alhamdulillah dari perjalanan waktu sekarang kita hackathon sudah ditutup kemarin tanggal 5, sekarang menuju open minded. Namun masih harus ada yang harus kita kerjakan. Masa waktu dari hackathon sampai open minded, nah ini masa inilah yang harus panjenengan lakukan. Itu tadi sudah diajarkan? Sudah pada ngelik tadi? Betul ya? Oke. Karena ini masa inilah yang harus kita jalankan, yaitu sistem pius, yaitu masa tenggang yang harus untuk kalau bahasanya ya kita melakukan uji coba transaksi. Uji coba transaksi ini bisa nggak fungsi, ini bisa nggak menjalankan, termasuk panjenengan semua. Nah, kami Pisorum Indonesia memberikan apresiasi, terutama kawan-kawan baik Jogja, baik Cilacap dan kawan-kawan semua Nusantara, bahwa di dalam sistem tenggang waktu ini atau sistem uji coba transaksi, kami memberikan apresiasi, menyediakan berapa? 50 unit mobil. Siapa itu yang nanti dapat? Yaitu teman-teman pionir yang sudah likes memberikan dukungan. Maka nomor itu nanti kita akses, kita undi, siapa yang keluar, maka dia bisa diberi kesempatan menukar koinnya dengan unit mobil. Silakan mobil yang termahal di kota Anda. Apa yang mau dipilih? Silakan. Panjenengan hanya menukarkan koinnya kepada kita. Nah, kita yang membayar cash kepada showroom mobil tersebut. Gimana? Sudah pada like belum? 100% semuanya di sini? Coba cek sekarang totalnya berapa? Kalau panjenengan nggak ikut, nggak bisa ikut undian nanti kalau belum. Yuk. Sinyalnya susah. Aku udah tahu cara-caranya ya. Ya nanti sama teman-temannya kalau di luar ya bisa bagus. Berapa ribu? Berapa? 33? Oke, 324 ya, 324. Gimana kawan-kawan Jogja? Apakah sudah ikut live juga? Halo, Jogja? Nah ini. Udah ikut live? Halo monitor? Iya Pak. Halo monitor Jogja? Sudah ikut live? Sudah ikut live? Link di showroom ini. Ya, kan udah tahu. Oke. Jadi di masuk ke 32469. Nah, sejumlah nomor itulah yang nanti akan ikut ujian se-Indonesia. Minggu kemarin kita sediakan 5 unit waktu di Banjarnegara ya. Sekarang saya naikkan 50 unit, 10 kali lipat. Bayangkan coba. Kita naikkan 10 kali lipat. Nah, kami sudah berjuang, kami sudah maksimalkan kemampuan kami. Lah panjenengan hanya menyampaikan ke tetangga atau saudara saja, mereka nggak mendengarkan, udah lemes, udah kesemangat. Terus apa?
yang menjadikan apa namanya bukti dukungan panjenengan pada kami, ya kan? Kenapa? Karena beliau Mr. Nicholas dalam menciptakan P-Network itu adalah untuk kesejahteraan umat manusia di dunia. Nah, sementara kita yang pada hari ini termasuk dari 1% jumlah penduduk Indonesia yang menjadikan pionir. Kita itu 1% Pak dari jumlah penduduk Indonesia, 5% jumlah penduduk dunia. Jadi di Indonesia itu hanya 1.740.000 orang pionir yang aktif dari 2.400.000, termasuk panjenengan pada hari ini. Teman-teman Jogja juga seperti itu. Bahwa kita itu hanya cuma 1%, tapi kita berusaha bagaimana 1% itu bisa memberikan sebuah perbaikan kehidupan ekonomi untuk negara kita. Setuju kan enggak? Setuju Jogja? Gimana Jogja? Setuju lah. Nah, setuju lah. Anggap aja setuju ya. Nah, terus bagaimana caranya Pak? Saya bisa ikut membuat sebuah perubahan ekonomi Indonesia. Nah, inilah yang perlu panjenengan semua upayakan. Jadi, mulai detik ini setelah saya hadir di hadapan panjenengan, saya tidak mau dan tidak ingin ada kalimat, kapan Pak open minded? Kapan Pak open minded? Open minded tahapannya sudah berjalan, yaitu jaringan utama sudah terbuka. Kita sedang menyelesaikan satu tahapan yaitu BIOS, open tertutup, dan open tapi tertutup, yaitu ingin menjalankan sistem jaringan transaksinya sama kayak Pi Travel juga nanti akan memberangkatkan namanya haji furoda. Para calon haji itu mereka hanya membayar haji reguler, tapi kita subsidi jadi furoda yang 240 juta, mereka bayar reguler karena kasihan mereka yang daftar antrinya 15 tahun, kasihan. Atau 30 tahun malah yang kita subsidi, termasuk saya pribadi sudah mendaftarkan nanti untuk umroh 400 orang, satu pesan sekalian, nanti pesawat di branding di Network Indonesia. Saya gratiskan sebagai rasa syukur saya untuk panjenengan para pionir semuanya. Ya paling satu kota nanti kita ambil sekitar 10 orang siapa perwakilannya, ayo ikut umroh gratis, saya bayarkan. Satu pesawat 400 orang kita booking sekalian. Nah ini salah satunya. Nah perlu diketahui oleh Bapak Ibu dan pionir semuanya dari Jogja dan Cilacap bahwa sistem ini tetap harus berjalan, bagaimana itu bisa membentuk sebuah ekosistem yang menguntungkan dan saling berputar dan terikat satu sama lain. Nah itulah yang harus kita pikirkan mulai detik ini. Mulai sekarang berpikirlah, sering musyawarah sama kawan-kawan apa yang akan kita lakukan nanti kalau kita dapat jatah untuk penukaran koinnya. Nah ayo kita musyawarah, untuk apa ini? Nanti siapa pengurusnya? Musyawarahlah itu. Jangan selalu berpikir saya nanti kalau pemain ini jadi miliarder, mau beli A, B, C, D, duitnya saya banyak, tukarkan di bank. Bank mana yang mau menukarkan koin kita? Coba, apa BRI? Tidak. Nanti malah cuma diketahui sapamnya. Pak, saya mau datang, mau tukar koin apa? Ini di HP saya. Datang. Ini apa ini? Iya kan? Karena alat bayar di negara kita masih berlaku adalah rupiah. Nah, bukan itu maksudnya. Tapi bagaimana dengan koin yang panjenengan miliki bisa untuk menukarkan barang-barang yang panjenengan kehendaki lewat perusahaan yang masuk ikut kantor. Itu artinya apa? Tidak perlu ditukar duit. Kok ini juga alat bayar kok. Alat tukar, iya kan? Mobil bisa, motor bisa, rumah bisa, iya kan? Alat kebutuhan rumah tangga pun bisa, sembako pun bisa. Mana? Pito kopi, ke Bali, agen Bali, logistik, itu semuanya ada di sana. Dari mulai beli minyak goreng, beras, itu ada semua. Tidak perlu lagi panjangan tukar, iya kan? Nah itu, jadi mulai sekarang berpikirlah jangan menjadikan koin yang kita miliki akan kita tukar
ditukar dengan rupiah, nggak perlu lagi, nggak perlu. Tinggal berbaiklah dengan para pengurus. Di sini Cilacap beliau Ibu Sudarti. Panjenengan nanti di dalam menukarkan koinnya untuk mobil motor lewat beliau. Bagaimana caranya? Nah, tadi udah diajarkan sistemnya itu kan di akun, ya kan? Dan tidak perlu adanya pesan-pesanan karena semua akun yang panjenengan miliki akan terhubung langsung, tidak ada pesanan. Ingat, Bisorum tidak pernah mengeluarkan pesanan karena semua masing-masing pemilik akun akan terhubung dengan sendirinya. Tinggal keberuntungan panjenengan pas ngeklik HP-nya lemot apa tidak, terus jaringannya bagus apa tidak. Kita di sini mungkin bagus, tapi ternyata di pusat mati lampu. Ya harus kita sadar itu, ya kan? Nah itu, jadi tidak usah dipaksakan bahwa pada hari ini open minded guru semua, tidak perlu. Semua sudah diatur dengan sistem. Semua sudah diatur dengan sistem, tinggal ikuti saja nanti setiap arahan-arahan para agen kabupaten. Intinya bahwa di Solo dalam hal ini ingin memfasilitasi panjenengan koinnya bisa menjadikan barangnya Nah, satu hal yang perlu panjenengan mungkin kalau teman-teman di sini ada yang biasa main kripto, siapa trading? Oh ini ya. Di dalam white paper di menit ketiga jelas sangat dijelaskan bahwa terus Bitcoin akan masuk ke exchange, tapi bukan untuk dijual belikan, Masuk exchange itu hanya untuk menukarkan mata uang, memudahkan panjenengan, tidak harus punya menukarkan mata uangnya di situ dengan catatan dan ketentuan yang berlaku. Ada pembatasan jumlahnya. Tidak terus satu koin ditukar di situ dengan dolar dan rupiah. Datang ke bank, bingung banget malah. Antri orang, satu koin saya kasih koin 4,3 miliar, sana ada 10 orang, bingung banget. Dari mana duitnya? Iya kan? Perputaran bank lain dikelola sekitar yang terbesar daerah ini sekitar lebih dari 10 miliar sebulan. Ya malah gak nyampe ya. Untuk ada 5 miliar. Ya kalau 5 miliar ditukar satu orang, cuma satu koin habis, iya kan? Nah, maka di sini sistem pun mengatur ada batasannya. Jadi nanti di exchange itu hanya menukarkan mata uang untuk disesuaikan dengan negaranya masing-masing. Nah, terus tetap dibatasi. Begitu juga sama di akun Pineco kita itu ada namanya Pibank, PSC dan segala, semuanya ada batasannya. Ada batasan dan ada sistemnya. Tidak semua orang bisa nuker di sana. Tidak semua pionir. Itu adalah hanya perusahaan-perusahaan yang masuk hackathon yang dapat rekomendasi. Perusahaannya masuk hackathon tidak semuanya. Yang dapat rekomendasi itulah yang bisa menukarkan. Maka di sini panjenengan insya Allah sangat bersyukur, panjenengan aktif di showroom akan kami siapkan semuanya, sehingga panjenengan tidak puyeng-puyeng, tidak harus kesana kemari, menukarkannya juga di showroom bisa. Itu. Kami berpikir, kami berikan fasilitas jangan sampai menyulitkan. Panjenengan adalah konsumen kami, panjenengan adalah raja dan ratu kami yang harus kami layani. Kami layani, panjenengan itu gagah. Bukan saya bukan saya yang gagah, tapi panjenengan. Kami hanya memfasilitasi semuanya, itu harus ada. Itu. Dan kira-kira saya tanya, kira-kira dalam 1 bulan panjenengan kebutuhannya berapa juta? Cung yang tertinggi berapa? 5 juta. 5 juta. Ada lagi yang lebih dari 5 juta? 100 juta. 100 juta. Ayo ibu-ibu jangan sampai kalah. 35 juta. Terus yang belakang berapa juta?
500 juta. Oh. Kebutuhan hidup. Orang saya berapa Pak? Nanti saya tanya. Apa saja programnya? Tidak mending. Panjenengan tahu nggak kira-kira berapa yang dijatah oleh Kortim Panjenengan? 1,5 koin. Berapa kira-kira kalau dikonversikan? 7,M. Terus bagaimana caranya menghabiskan itu? Lapar. 100 juta, 500 juta. Padahal zakat kita adalah 1,5 koin. Atau kalau dikonversikan adalah 7,3 miliar. Ayo. Untuk apa coba? Untuk sawah sih. Ayo kawan-kawan. Ini Mendirikan pesantren, sekolah. tiap bulan mendirikan, tiap bulan begitu ya. Sama kayak tadi pesantren semua. Maka mulai hari ini berpikirlah bagaimana cara kita menggunakan koin itu. Kalau hanya untuk membuat gampang, jenengan nongkrong di depan pasar, bagi-bagi, saya lewat 1 juta sudah habis, ya kan? Bukan itu. Tapi bagaimana cara dengan uang yang ada, koin yang kita diberi jatah oleh Kortim itu bisa dimanfaatkan membuat sebuah lingkaran ekosistem, saling menguntungkan, berjalan terus, tidak hanya sekali kita berbagi tiap hari cuma putus 1 kali. Apa besok terus bagi lagi? Kamu kemarin udah dibagi, kan tidak mungkin kan? Sementara ini manfaatnya dulu semua masyarakat. Ayo, kira-kira apa coba nanti? Buat apa coba? Ayo Pak, Ustaz. Bono boleh. Bisik-bisik malah mungkin abang bojo katanya. Nah itu. Panik ya. Nah inilah fungsinya sebuah komunitas ya. Saya berharap nanti komunitas terbentuk. Untuk apa? Saling berbagi pengetahuan, saling menguatkan satu sama lain. Dan saya tidak ingin di dalam komunitas saling gontok-gontokan, saling adu kepentingan. Ya kan? Kenapa? Karena dengan komunitas itulah terjadi sebuah sistem yang berjalan, komunitas, ekosistem. Nah itu 1,5 koin 7,3 miliar. Padahal kita tahu pemerintah memberikan dana bangunan kepada desa APD berapa? 1,5 miliar 1 tahun. 1 desa 1 tahun mereka menganggarkan rebutan antar kardus. Ya enggak? Iya. Dan sementara dengan 1 bulan 7,3 miliar. Sendirian lagi. Gak usah rebutan. Iya kan? Saya berharap setiap satu pionir Cilacap bisa menjadikan donatur di desa 1 orang 1 desa. Setuju gak kira-kira? Ikhlas gak? Kenapa saya katakan begitu? Dalam 6 bulan pertama 1,5 koin itu harus habis. Kenapa? Harus habis. Di bulan ke-7 saat evaluasi Kortim akan menentukan pantas orang Indonesia dikasih berapa koin nih, 1/2 koin apa cuma 0,01 atau 3 koin atau 5 koin. Harus habis 1,5 harus habis 6 bulan pertama nih. Ayo bayangkan. Nah kalau tadi hanya berpikir 5 juta, 100 juta, 500 juta masih banyak gitu kan? Puyeng kan? Ayo beli kapal keren atau kapal itu apa namanya itu yang 160 terus paling cuma berapa itu? 5 miliar. Kapal Iya besar. kan? Apalagi kapal copret. Saya paham karena saya dulu juga ikut membantu para nelayan di TPI Lengkong 5 unit kapal dari Kementerian Kelautan. Itu saya ambil. Itu termasuk yang Pelabuhan Nusantara
saya waktu itu sama Kementerian Kelautan, beliau Pak Menteri Prof. Hadi, saat mau membangun Pelabuhan Nusantara Cilacap, saya itu mengajukan 2 titik, Kebumen dan Cilacap. Yang alhamdulillah di ACC adalah Cilacap itu Pelabuhan Nusantara, itu saya juga. Dalam hal ini perikan saya juga punya tambak secara sebenarnya di daerah Kabupaten Pemudang. Sarang Maret ada di daerah Adipara, Karanggoda sana, yang kemudian sekarang sudah saya serahkan pada pemilik tanahnya, lantai. Maka kalau bicara Cilacap, angka 1,5 bagi saya masih kurang. 10 koin pun 1 bulan saya kurang. Kenapa? Karena Cilacap punya potensi yang luar biasa. Termasuk teman-teman Jogja juga punya potensi yang luar biasa. Karena daerah yang punya laut, potensi luar biasa, perputaran uangnya luar biasa, sangat luar biasa. Saya pernah mengajukan, kalau saya boleh diizinkan saya akan pindah KTP Cilacap. Kenapa? Potensi itu sangat besar, sangat besar apalagi. Penyulingan, disuling baju laut, disuling, seperti itu. Disuling itu PDA harus sampai yang gratis. Saya ulangi bahwa potensi kita di daerah kelautan itu sangat besar sekali, sangat besar. Saya berharap pionir di Cilacap itu menjadikan apa ya? Kalau sebagai saham lah, pemegang saham, bagaimana cara mengelola Cilacap itu dengan baik. Karena selama ini yang saya amati pengelola kelautan itu hanya orang-orang tertentu, bos-bos saja, iya kan? Iya. Itu. Kemudian potensi hasil kelautannya pun saya lihat ya hanya berputar di lokal saja, di lokal saja. Nah ini yang bisa harus kita garap. Apalagi pada dengan dalam hal ini uang sudah tidak jadi masalah kan? Tidak jadi masalah. Bagaimana caranya supaya terbentuk ekosistem yang berkelanjutan? Kira-kira Cilacap ada berapa desa? Desanya 170-an. Pionir di Cilacap berapa? 2000-an. Wow, 2000 ya? Secilacap, iya masuk Cilacap. Potensi yang luar biasa. Cilacap Barat, Majenang sana ya. Tapi di sini ada peserta yang dari Majenang sana? Majenang Sidareja? Petimuan sana, Petimuan? Patimuan ini. Mana Reja? Sidareja. Saya kebetulan juga punya saudara adik di Sidareja. Nah ini potensi Cilacap luar biasa. Apalagi nanti jika sudah dibukanya pintu tol yang pintu tol keluar itu yang dibangun itu luar biasa. Artinya selain sebagai kota industri, kota kota pelabuhan juga menjadi kota perdagangan. Nah, saya berharap mumpung belum mulai ini, coba rancang. Berarti kalau jumlah pionir di Cilacap ada 2000, sementara desanya cuma sekitar 300-an. Wah, betul itu. Iya kan? Satu orang, satu desa saja lebih, ya kan? Iya kan? Apalagi 2000. Ini termasuk jumlah pionir yang terbanyak nih satu kabupaten. Itu luar biasa. Satu kabupaten Cilacap punya 2000. Kalau yang lain-lain paling kisaran maksimal 1000. Seperti Banyumas
itu sekitarnya 1000 lebih lah, nggak nyampe 1500. Ya Purbalingga, Purbalingga paling sekitar 700, maksimal 1000. Banjarnegara hitungan jari saja cuma paling 200. Tadi malam Wonosobo itu cuma 300-an. Magelang kota besar, Magelang kota dan Magelang kabupaten itu cuma maksimal 700. Cilacap satu kabupaten 2000. Oh. Mantap. Jika kawan-kawan dari 2000 itu mengikhlaskan donasi setengah koin saja, berarti dalam 1 bulan terkumpul 1000 koin. 1000 koin bisa mengembangkan kota luar biasa. Luar biasa. Nah ini kenapa saya arahkan ke donasian untuk bersama itu tadi? Karena saya tanya tadi, untuk menghabiskan 1 bulan aja paling maksimal cuma 500 juta. Terus yang lainnya buat apa? Iya kan? Nanti kalau udah biasa kan habis, Pak. Coba Pak, sini maju Pak. Nanti hadirin 1 koin kalau bisa menjawab Pak. Ayo sini Pak. Saya tanya, kira-kira program Bapak itu apa untuk menghabiskan angka 1 koin saja lah, nggak usah setengah koin saja, setengah koin. Kira-kira apa coba? Cara di desa kan UMKM Dananya berapa itu untuk UMKM? uangnya itu 1,4 miliar Itu setengah 4 miliar itu. Padahal ada 7,3 miliar. Mudah dengan pertemuan ini, saya kan kembali di Buroto. Oh gitu. Di sini lagi. Sebagai tugas Aku untuk beliau, ngikutin terus ini. Ini berarti bukti betul-betul seorang pionir yang ingin tahu bagaimana cara mengembangkan 1,5 koin bisa real untuk masyarakat inilah. Amin. Iya. Jadi nanti kalau sering ketemu dengan saya bisa ya, gitu ya. Apalagi saya jarang. Wah, luar biasa. Ayo, karena apa? Dengan seringnya komunikasi, dengan seringnya ada informasi pengembangan itu bisa. Ya dengan itu, terus saya nggak bundet. Jangan mikirnya kayak gini. Aku bingung ya, punya 1,5 koin 7,3 miliar. Malah orang sana itu hitung-hitung mendengar pelawang. Tapi saya yakin dengan Bapak pasti nanti bisa. Kenapa? Karena selalu ingin tahu bagaimana caranya. Ya kan? Kemarin apa saja yang saya terangkan di sana? Ini kemarin hajinya saya daftar yang baru. Oh, dari malah ini lah beli. Katanya udah beli apa mau pesen dua ke kapal terbang. Iya. Nah ini malah belum ngikutin tuh. Kepengen jadinya haji. Jadi gini, untuk e-travel memang nanti awal launching itu membahas haji furoga. Jadi itu udah penuh, hanya program saja. Kalau nanti ya itu khusus nanti yang umroh saja yang dari saya lah, gratis. Dengan 1 kota kita ambil cuma 10, ya kan? Karena kita berbagi sama yang lain. Setelah itu panjenengan silakan mau tiap hari ke Arab Saudi, ke Nabawi, itu silakan. Oh itu panjenengan udah punya koin, ya kan? Oh 1 minggu di Bali, kemudian besoknya terus ada di Mekah, oh besoknya lagi ada di sana Menara Eiffel Prancis, oh besoknya lagi ada di Borobudur Kongo. Panjenengan sultan kok bebas-bebas saja, ya kan? Banyak ada caranya. Oke, jadi besok itu tadi ya. Terima kasih. Ya, baru udah ikut di sana sih. Jadi saya selalu menyampaikan pada kawan-kawan pionir, ada 4 program yang kita bisa dan harus kita garap bareng-bareng. Demi apa? Masyarakat Indonesia Nusantara. Demi para pionir bisa menggunakan koinnya. Kalau untuk diri sendiri paling cuma berapa? Ya kan? Kita makan cuma 1 sendok. 1 hari maksimal 3 piring. Apa 3 piring masuk bersama? Tidak kan? Nah iya. Semua ada cara, tekniknya. Maksudnya 1 sendok. Itu adalah 1 cara. Memang kebutuhan kita banyak, tapi ada tekniknya, ada saatnya, ada saat banyak, ada saat sedikit, ada saatnya malah sama sekali. Iya kan? Nah, inilah kita mulai cerdas dan pintar. Bagaimana kita bisa
nanti berbubaran, cara itu bisa disepakati. Ya kan? Saya selalu menyampaikan 4 program, 4 plan bagaimana bisa dikembangkan. 1, ekonomi bisnis retail. Bisnis retail itu panjenengan adalah jual beli barang yang sudah diproduksi oleh pabrikan. Contoh, kita perlu minyak goreng, kita perlu sarimi, kita perlu kebutuhan-kebutuhan yang memang sudah dibuat oleh pabrik, ya kan? Gimana caranya Pak? Nah, sederhana, jenengan nanti bisa saja memborong sarimi, kemudian jenengan bisa jual murah kepada para masyarakat atau UMKM, sehingga panjenengan kembali nanti uang realnya dan masuk, dan jenengan bayar ke sana pakai koin pay, terjadilah sebuah ekosistem. Baru 1, iya kan? Kira-kira mulai tergambar ya. 1. Kedua adalah bisnis produksi. Produksi itu apa? Yang bisa menghasilkan, yang jenengan lakukan bisa menghasilkan. Tadi UMKM menghasilkan produk, petani menghasilkan beras, ya kan, sayur-sayuran, peternak menghasilkan endog, daging, ya kan, ayam, sapi, terus perikanannya. Gimana caranya Pak? Nah, di sini kita tahu semuanya bahwa mereka para pelaku bisnis itu saat sekarang sangat membutuhkan dukungan modal. Sementara pemerintah sangat terbatas karena memang ada kepentingan-kepentingan yang memang tidak bisa dihindari. Contoh saat sekarang adalah biaya pemilu, biaya IKN, dan segala-segalanya. Maka di sini alhamdulillah, mudah-mudahan di tahun ini bisa launching open minded-nya bisa membantu mendorong bagaimana program pemerintah yang tidak tercover dari anggaran yang ada. Itu caranya. Gimana? Nah, sederhana. Peternak ayam, mereka pasti butuh pakan, ya kan? Selama ini yang terjadi mereka adalah sistem ijon, ambil dulu nanti dipotong, kasihan, hasilnya belum jelas, tapi sudah harus menanggung beban tanggungan. Oke? Nah, kami berharap panjenengan nanti pionir bisa mensuplai itu, sehingga mereka di dalam usahanya tidak berpikir nanti bagaimana bayar, tidak usah. Kita suplai, kita beri kebutuhan yang seperti apa, kebutuhan di peternakan itu, kemudian hasilnya kita beli. Tapi ingat, hilangkan sistem kapitalis. Apa itu kapitalis? Nah, jangan sekali-kali saat mereka jual produknya, kemudian kita langsung potong dari tanggungannya. Jangan. Beri mereka keleluasan mengelola. Contoh, produk yang kita beli 10 juta, dia utangnya 3 juta. Kita tawarkan, apa? Kira-kira mau mengurangi bebannya berapa? Oh, saya mau 1 juta aja deh. Nah, itu berikan keleluasan. Kita betul-betul bagaimana mempunyai masyarakat, notabene kita bisa membuat angka 1,5 koin itu bisa real, tapi sistem di masyarakat bisa berbentuk. Hasilnya kita tampung. Kita tampung, kemudian kita beli koin di network. Siapa pembelinya? Ya panjenengan semua pakai koin ke toko tersebut. Maka terbentuk nih, ya kan? Yang tadi awalnya mereka hanya uang, rupiah, kemudian hasilnya kita beli, ya kan? Kita beli di network, ya masyarakat teman-teman inilah yang beli. Iya kan? Nah, itu salah satunya. Nah, begitu juga nanti peternak sapinya, ya kan? Apalagi sebentar lagi menjelang Idul Adha. Nah, ini saya berharap dari sekian banyaknya yang hadir pada hari ini bisa menjadikan kelompok itu perintis usaha. Kalau yang mau ingin jadi perintis nanti bisa hubungan sama saya. Oh Pak, saya mau pengen penghubungan sapi Pak. Kebetulan saya juga punya CV yang penghubungan sapi di Banjarnegara. Mau apa lagi, ayo? Ada semua yang soal, ya kan? Pertanyaan Pak, gimana Pak? Ya, saya juga bergabung tim ahli Komisi 4 DPR RI tentang pertanyaan pengenakan perikanan. Mau apa lagi? Soal terjawab semua. Iya kan? Tinggal bagaimana kemauan panjenengan yakin betul saya siapa? Saya betul. Ya itu. Begitu juga nanti perikanannya.
kasihan tuh nelayan, bagaimana cari BBM-nya. Saya sudah rebut-rebut sama Pertamina, Mas, ini bisa. Jadi ambil style ini tinggal. Jadi saya sudah rebut-rebut bagaimana nanti kalau punya komunitas Pinetwork itu bisa punya pengisian bahan bakar minyak untuk kapal. Saya sudah konsultasi waktu kemarin beliau Pak Tarto masih jadi bupati. Kenapa? Kebetulan adik saya itu ajudannya, orang penting, orang pentingnya. Saya sudah lakukan Pak, pas zamannya Pak siapa? Yang Pak Prabowo. Dulu waktu Pak Hari Nabikarta, teman saya yang jadi bupati itu yang dari Kopassus dari Pekalongan, saya sering keluar masuk pendopo itu sama beliau, mengembangkan itu kelautan. Jadi Cilacap itu kota saya sendiri. Pada waktu itu kalau kemarin saya boleh pindah, saya akan jadi perwakilan Cilacap. Tapi nggak boleh kawan-kawan. Itu salah satunya itu. Kenapa? Karena memang potensi yang luar biasa Cilacap itu sangat luar biasa. Kita mendorong bagaimana pelabuhan Nusantara menjadikan pelabuhan internasional. Dengan nanti adanya di network komunitas yang luar biasa itu semuanya bisa terlaksana. Kenapa? Karena di sini agen Berlinya adalah teman kita yang memang asli orang Cilacap untuk agen Berli di tingkat provinsi. Itu kan luar biasa. Nanti beliau tuh kalau akan mendatangkan barang-barang itu kan dari sana mesti ukurannya kapal-kapal kan. Artinya bisa sampai di sini bongkar itu. Nah, itu salah satu kawan kita. Nah di sini Cilacap untuk agen Berlinya adalah beliau. Nah itu Mbak Elsa, agen Berlinya itu. Nah, tidak jauh-jauh gitu, ya kan? Untuk di travelnya belum ada ya Mbak ya. Di sini belum ada itu ya. Di propertinya belum ada ya. Nah untuk di properti, alhamdulillah tadi pagi baru deal. Nanti perwakilan saya yang insya Allah Saya rekomendasi. ya ini timbernya waktunya terlalu cepat. Jadi itu tadi adalah bisnis produksi ya. Yang ketiga adalah energi. Nah energi, kita tahu bahwa energi fosil atau BBM itu pasti akan habis, ya kan? Pasti. Kemungkinan 10-20 tahun, tidak nyampe 50 tahun pasti dunia akan mengalami krisis energi, terutama energi BBM. Tidak nyampe 50 tahun itu habis, pasti. Walaupun dicari lagi, dieksploitasi lagi, tetap itu akan habis karena itu sesuatu yang tidak bisa direkomendasi lagi. Terus apa nanti bahan bakarnya? Cilacap adalah kota pantai. Ada dua kemungkinan yang bisa dikembangkan di Cilacap, yaitu angin dan tenaga surya. Kotanya panas, ya kan? Saya berharap nanti setiap pionir di Cilacap baterai habis. Jadi begini, saya berharap setiap pionir di Cilacap, ya, rumahnya bisa menggunakan listrik tenaga surya. Kenapa? Itu sangat membantu pemerintah, ya kan? Sekali kita pasang, selamanya aman-aman dan tidak berbahaya. Orang pakai slawer, kabelnya, ya. Sederhana, kalau satu rumah itu 5.000 watt itu cukup. Lanjutkan rumahnya aja cuma 1.200 ya. Mentok paling 2.200, ya kan? Siapa yang lebih dari 2.200? Berapa? 4.400. Rumah saya ini 24.000. Pakai pulsa lagi. Isi 50.000, sekarang isi besok sore, besok pagi udah minta lagi. 24.000 karena dulu buat usaha pabrik kayu, ya kan? Ya saya turunkan nggak mau, kalau turunkan gratis, kalau naik bayar kan gitu, makanya nggak mau. Nah, saya berharap, kenapa? Kalau saya tekankan itu, kita itu membantu pemerintah mengurangi emisi hasil pembakaran apa itu batu bara, ya kan? Kasihan kayak itu
buton, ya sekarang gagah masih bagus. Suatu saat nanti habis batu baranya jadi masalah. Oke, sekarang saja jadi masalah. Apa namanya itu hasil tilingnya langit, udara itu kan udah mulai bikin masalah kan? Panas, terus debunya kotor, juga sesak napas, ya kan? Apalagi 10 tahun ke depan. Nah, salah satunya. Maka saya berharap nanti, apalagi saat sekarang undang-undang tentang kelistrikan tenaga surya sudah resmi ada, kita sudah terlindungi. Kalau nah, listrik tenaga surya wajib para pionir. Sekali modal bisa beres terus. Contoh yang sederhana di dekat dengan kita Wangon, saya dulu pernah masang yaitu pengairan listrik tenaga surya di Desa Rawaheng. Itu saya dulu yang masang 4 tahun yang lalu. Ada yang tahu ya? Iya, Rawaheng itu saya yang masang sama tim itu. Sampai sekarang berfungsi. Nah, itulah model bendungan masa depan. Tidak harus kita membuat bendungan pagar, bangunan, siar dan segala. Cukup dengan satu mesin pompa air yang nilainya sekitar 70 jutaan, model dari Prancis, tapi semburan dorongan airnya bisa 150 meter. Satu pompa itu bisa mengairi 170 hektar. Modal hanya 250 juta dari ADB. Sekarang masih jalan. 4 tahun yang lalu sampai sekarang masih jalan. Listrik tenaga surya. Nah itu nggak jauh, ada dekat di sini. Rawaheng Banyumas, Pak. Bangun ya. Nah, itu artinya saya sudah melakukan itu jauh-jauh hari. Bagaimana nanti meyakinkan panjenengan itu loh udah terbukti, ini loh ada, ini loh ada. Tinggal bagaimana mulai sekarang berkolaborasi, membentuk sebuah kegiatan bersama, notabene bisa berbentuk yayasan atau sebuah organisasi. Apalagi saat ini panjenengan dananya punya tak terbatas, ya kan? Dana kan sekarang udah jadi masalah kan? Nah 1,5 koin, bingung. 7 miliar. 7 miliar. Ya, syukur malah kalau kurang, kita suplai. Iya kan? Itu bisnis energi. Yang ketiga apa? Jasa. Jasa itu banyak. Jenengan bisa saja membuat sebuah Ganti baterai, Pak. Ini kan baterai dia. Saya sama. Wah, ini aman nih. Oke. Misalnya nyaman dan mati lagi. Itu memang baterainya yang habis. Oke, sedikit nanti pertanyaan nanti setelah dengan nikmati beli sholat nanti baru gitu ya. Saya terangkan yang terakhir adalah bisnis apa tadi, jasa, layanan jasa banyak sekali. Kita tahu dari dulu saya mendorong supaya ada namanya rumah sakit PLN. Dari zaman dulu udah bertahun-tahun saya di Jakarta, kenal dengan direkturnya Pak Mamun Gumeng. Di sana ternyata sampai detik ini belum pernah terbentuk namanya rumah sakit PLN. Padahal semua masyarakat Indonesia resiko akibat PLN terjadi, iya kan? Tapi sampai sekarang belum ada. Rumah sakit Jasa Marga ada, rumah sakit Pertamina ada, AL ada, Angkatan Darat ada, PLN tidak ada. Kira-kira kalau nanti panjenengan bisa kompak melakukan donasian, sangat mudah itu terjadi, sangat mudah terbentuk. Nah ini jasa, ya kan? Padahal PLN itu sesuatu hal yang tidak bisa diajak kerjasama. 1 detik kesetrum lewat, ya kan? Nah ini saya punya kawan itu yang kerja di bikin Alfamaret di daerah Karangmoncol, luar biasa. Waktu itu saya masih jadi kepala unit BPJS. Saya tawarkan untuk masuk BPJS setelah kerjaan, mereka menolak. Besok paginya pas lagi ngecor atas dak itu, dia itu nggak sadar di belakang adalah kabel utama itu. Pas narik ke atas ember, nyetrum. Dia nggak bisa apa karena ini kekuatan besar, maka dia gantung seperti ini aja.
3 bulan masuk rumah sakit, yang akhirnya diputuskan tangannya harus dipotong, kakinya harus dipotong. Bayangkan, tidak ada rumah sakit PLN, sedih. Padahal resiko sangat besar, potensi sangat besar itu terjadi karena semua kabel paling selawir loh. Nah ini yang kita harapkan nanti pion-pion itu jangan seperti itu, ya kan, mengurangi resiko itu tadi. Apalagi kalau nanti terbentuk sebuah rumah sakit yang memang notabene melayani mereka orang-orang tidak mampu. Udah nggak usah syarat-syaratan, yang penting masuk, layani. Oh juga kita harus membuang uang tiap bulan, ngapain? Iya kan? Apalagi pemerintah juga akan mengganti biaya itu kan dengan program BPJS-nya. Kan lumayan. Kalaupun tidak masalah. Oh tiap bulan saya 1,5 koin kok. Iya kan? Nah ngapain? Donasian saja 1,5 koin. 1 orang 2 miliar. Bisa untuk operasional dalam 1 bulan. Iya kan? Contoh rumah sakit RSUD Fatimah Cilacap, operasional cuma berapa 1 bulan? Tidak lebih dari 5 miliar. Dan panjenengan 1 koin 2 miliar. 1,5 koin berapa tuh cuma? Kalah dengan mereka yang karyawannya banyak. Jadi kan 1 orang dijuklit saya gitu. Iya enggak kira-kira? Kira-kira ikhlas nggak kalau ke arah situ? Ikhlas betul ya? Bahkan nggak serius itu. Kira-kira ikhlas nggak nanti? Kenapa saya tekankan begitu? Ingat, rezeki yang kita dapat ada 3 pertanyaan. Ikhlas tapi dari mana kita dapat? Untuk apa kita gunakan? Iya kan? Yang satu apa coba? Yang satunya lagi? Kemana ya? Dikemanakan ya? Nah, terus kemana kita manfaatkan? Kalau rezeki ditanya depannya, tengahnya, belakangnya. Kalau ibadah sholat tidak, hanya dia hablum minallah. Puasa hablum minallah, haji hablum minallah. Tapi kalau masalah uang atau rezeki, hablum minallah dan hablum minan nas, itulah